Namaku Arga, anak lanang dari Jombang, Jawa Timur. Lulus kuliah langsung kerja sebagai programmer di perusahaan Cina, di perusahaan kecil, perusahaan lokal, kliennya UKM-UKM sekitar kota. Aku nggak banyak milih. Yang penting halal, bisa bantu keluarga, dan tetap belajar. Kantorku ada di ruko 2 lantai, di pinggiran kota. Tempatnya kecil, AC-nya bocor, tapi suasananya hangat. Setiap pagi aku datang paling awal, nyalain lampu, nyambungin wifi, duduk di pojok meja, buka laptop, ngopi sachet sambil ngecek bug semalam. Rekan kerjaku ada 5. Wahyu, yang suka muter lagu koplo pas jam kerja. Fitri, anak admin yang tiap hari ngeluh soal printer. Mas Yudi, senior programmer yang jadi tempat curhat tim. Vian, si pendiam tapi jago desain. Dan Dita, QA yang hobinya komentarin typo di UI. Kami bukan tim startup keren yang penuh beanbag, tapi kami saling bantu, saling bawain cemilan, saling cover kalau ada yang telat, dan gotong royong ngadepin klien bawel. Lembur? Udah biasa. Kadang sampai tengah malam, tapi jam 10 malam, kami punya tradisi. Turun bareng ke warung pecel deket rel. Kalau nggak nasi kucing, ya mie instan. Makan di pinggir jalan, ketawa seadanya. Kami capek bareng, ketawa bareng. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Dan kadang, cukup itu rasanya paling mahal di dunia. Sampai suatu pagi, bos datang lebih awal dari biasanya. Mukanya serius. Kami kira ada proyek besar. Ternyata bukan. Teman-teman, mulai bulan depan, kantor kita pindah ke Semarang. Yang mau ikut-ikut, yang enggak ya monggo. Keputusan di tangan kalian. Kalimat itu ngebelah ruangan jadi 2. Wahyu langsung bilang dia mau resign. Fitri mulai kirim CV kemana-mana. Mas Yudi masih mikir. Aku duduk diam, lihat meja, lihat tembok, lihat kipas tua yang masih bunyi. Tempat ini udah jadi bagian dari hidupku. Sore itu aku pulang ke rumah, duduk di teras bareng bapak, sambil ngopi. Aku cerita soal kantor mau pindah. Kalau memang itu yang terbaik, tak dukung, kata bapak. Ibu Wis biasa kangen, tapi jangan lupa makan ya. Malamnya aku masuk kamar, lihat tumpukan baju, buka galeri, foto adik waktu wisuda, foto ibu masak rawon. Aku nggak nangis, tapi dada rasanya sesek. Akhirnya, cuma aku, Vian, dan Dita yang mutusin ikut pindah. Kami bukan sahabat dekat, tapi sejak itu, kami jadi pasukan sisa. Yang bertahan bukan karena yakin, tapi karena belum nemu jalan lain. Semarang, kota baru, ramai, asing, tapi nggak ada siapa-siapa yang aku kenal. Kantor masih baru banget, tim kecil, SOP belum jelas. Satu orang ngerjain 3 hal sekaligus. Kami sering lembur, kadang sampai jam 2 pagi. Mata tinggal 30%, bak masih 100%. Nyari makan malam susah, nasi kucing lagi, mie ayam lagi. Kami tetap ketawa, kadang bukan karena lucu, tapi karena kalau nggak ketawa, bisa nyerah. Beberapa minggu kemudian, manajer manggil aku. Nggak, bantu handle project klien ini ya. Project lumayan besar, dan kita baru mulai. Belum banyak orang, tapi saya percaya kamu bisa. Aku diam, tangan dingin, tapi hati hangat. Mungkin ini bukan proyek jutaan, tapi buatku, ini pertama kalinya aku ditunjuk jadi penanggung jawab, ngatur jadwal, bagi tugas, review kerjaan, dan tetap ngoding juga. Capek, iya, tapi rasanya beda. Rasanya dipercaya. Dan dari proyek itu, muncul orang baru, karyawan baru, admin, baru masuk, suaranya halus, senyumnya ramah. Logatnya khas Jawa Tengah, namanya Rani. Pertama ngobrol cuma soal tanda tangan dokumen, tapi besoknya dia bilang, Mas Arga, makan siang dulu. Dari tadi belum istirahat loh. Aku senyum, dan entah kenapa, itu jadi hal paling hangat hari itu. Hari-hari selanjutnya, interaksi kami makin sering. Ngobrolin kerjaan, ngobrolin makanan, lalu ngobrolin hidup. Rani nggak banyak omong, tapi perhatiannya kerasa. Tapi itu cerita lain.
belum di episode ini. Karena malam itu, setelah semua orang pulang, aku masih di kantor. Layar laptop nyala, kode masih jalan, tapi pikiranku udah nggak di situ. HP ku bunyi. Pesan dari ibu, Le, adikmu daftar semester baru. Biayanya 1,5 juta ya. Aku lihat saldo, pas-pasan, tapi tetap ku balas. Enggih bu, nanti tak transfer. Karena begitulah hidup anak pertama. Nggak harus cukup, asal semua bisa jalan. Aku sandarkan badan ke kursi, lihat langit-langit kantor yang mulai terasa akrab. Semarang masih asing, hidup masih berat. Tapi satu hal aku tahu, aku nggak nyesel pindah, nggak nyesel capek, nggak nyesel ngerasa sendiri. Karena ternyata di balik semua rasa lelah itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Kepercayaan, kesempatan, dan mungkin cinta. Pelan, tapi jadi.